Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silakan. Berdoa mulai. Semoga apa yang sudah kita doakan itu akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma. Guru absen dulu. Abid, Akila, Aina Atia Rosda, Alfiatul Khairunisa, Antika, Cika, Zakia, Eva, Fadila Alfi, Kaila Putri, Kaisar, Lutfatul, Indra, Mukarrabin, Alfian, Mesa, Naura, Nizam, Nizar, Gibran, Rehan Maulana Galih, Rehan Dwi, Renata, Sahil, Sarli, Sabina, Zulfatul. Ya, ini semua ya. Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan hari ini untuk mata pelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial agar dapat berlangsung dengan baik, maka kita perlu sepakati beberapa hal. Yang pertama itu nanti anak-anak harus fokus ya. Kamu Pak harapkan fokus, hadir sepenuhnya di sini. Jangan ada yang memikirkan hal-hal lain ya. Fokus, hal-hal yang di luar ditinggalkan. Kan ada anak yang masuk di sini tapi ngelamun, diem tapi melamun. Nah itu Pak Guru harapkan jangan terjadi yang seperti itu ya.
kamu harus hadir sepenuhnya di sini, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Berikutnya pada pembelajaran hari ini itu nanti Pak Guru harapkan kamu akan memperoleh beberapa kemampuan. Yang pertama, kamu nantinya akan bisa menjelaskan dasar-dasar dari kecerdasan artifisial, ya. Kemudian kedua, kamu nantinya dapat menerapkan contoh dari penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kamu juga dapat menyampaikan ide dari pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk membantu masalah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Kamu juga nantinya ketika diskusi dapat menganalisis dampak positif, ya, akibat positif dan akibat negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, yang kelima, kamu nantinya masing-masing kelompok presentasi. Jadi kamu dapat menyampaikan hasil presentasi dari hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Kemudian apa saja dimensi lulusannya? Kamu nanti bernalar kritis melalui identifikasi masalah, menganalisis informasi dan mencari solusi. Kemudian dimensi yang kedua kreatif. Kamu ada gagasan baru dari hasil diskusi. Kolaborasi, dengan ada diskusi, kamu kerjasama kolaborasi dengan teman. Kemudian dimensi profil lulusan yang terakhir yaitu komunikasi. Melalui presentasi nantinya kamu akan berkomunikasi antara intra pribadi dan antar pribadi. Itu dari dimensi profil lulusan. Nah, sekarang kita mulai, Pak Guru mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Apa kamu pernah melihat atau menggunakan sesuatu yang bisa berpikir sendiri seperti manusia? Kamu punya HP semua? Nah, di HP itu aplikasi apa yang bisa berpikir sendiri? Artinya bukan atas perintah. AI, betul. Ya. Contoh aplikasi AI-nya apa yang ada di HP? Yang bisa mikir dewek. Apa? Chat GPT. Betul. Selain Chat GPT ada lagi? Cici. Cici itu aplikasi seperti apa? AI sama. Penggunaannya untuk apa, Jibran? Membantu tugas belajar. Betul sekali. Itu ya. Itu aplikasi yang tadi disebutkan teman kamu. Dia itu berpikir sendiri. Bukan atas dasar bukan atas sebuah perintah. Jadi yang dilakukan aplikasinya itu atas dasar perintah manusia, betul. Tapi perintahnya itu secara umum, perintah secara biasa, nanti mesinnya itu yang bekerja sendiri. Itu yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial. Ya, lebih lengkapnya, lebih detailnya apa itu kecerdasan artifisial, silakan melihat di tayangan layar. Kita akan belajar mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kecerdasan artifisial? Secara sederhana, kecerdasan artifisial artinya komputer berpikir. Komputer berpikir. AI atau singkatan dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan belajar. Ya, komputernya bisa berpikir dan belajar seperti manusia.
Asisten pintar. Contohnya saat kamu berbicara dengan Siri atau Google Assistant, itu AI yang membantu. Jadi contohnya saat bicara dengan Siri. Siri itu aplikasi juga asisten atau Google Assistant. Google, ini hari apa? Nanti dia bilang, ini hari Kamis, ini hari Jumat dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut contoh-contohnya. AI di smartphone. AI membantu mengenali wajah untuk membuka kunci ponsel. Nah, itu juga kunci ponsel yang pakai wajah itu juga memanfaatkan teknologi AI. Berarti gini, kamu direkam wajahnya ketika baru setting HP, pengenalan wajah, set, wajah kamu dipindahin, set. Maka AI itu menyimpan yang bisa membuka kunci HP hanya wajah yang tadi. Artinya ketika wajah orang lain mau membuka kunci, bisa apa enggak? Enggak bisa lah. Kenapa enggak bisa? Karena sudah settingnya oleh AI, settingnya oleh aplikasi, programnya yang mengenali bahwa itu bukan kamu, itu kamu, dinamakan AI, Artificial Intelligence. Yang kedua, membantu menerjemahkan bahasa asing dengan secara cepat. Ketika kamu sekolah di SMP, SMA, ada jurusan bahasa Mandarin, misal, kamu nggak tahu artinya, tinggal pakai AI, diterjemahkan, bisa langsung melalui teks maupun lewat pengucapan. Yang ketiga, memberi rekomendasi video atau lagu yang kamu suka. Ketika kamu mencari di YouTube, ini, kamu buka YouTube. Di situ di YouTube itu akan muncul beberapa rekomendasi video. Nah, itu rekomendasinya dari mana? Contohnya HP-nya Pak Guru nih. HP-nya Pak Guru kan buat mainan IBI, buat mainan IBIA Pak Guru. Ketika Pak Guru buka YouTube, set, isinya tentang bola, isinya tentang Roblox, tentang Minecraft. Itu kenapa muncul gitu? Padahal Pak Guru gak mau buka itu. Itu rekomendasi dari program AI. Dia merekam aktivitas-aktivitas terakhir apa. Bahkan ada lagi nih yang lebih menakjubkan. Ketika kamu lagi ngomong, misalnya nih, Rere bawa HP, ngobrol sama Cika, ngobrol ya tentang sepatu yang sudah rusak. Ngobrol tentang sepatu yang sudah rusak. Nah, pada beberapa aplikasi yang mengizinkan mikrofon dapat diakses, itu berarti omongannya, suara obrolan tadi bisa diakses oleh aplikasi. Maka ketika buka sebuah aplikasi yang memunculkan iklan, di situ bisa muncul tentang produk sepatu. Kayak gitu. Berarti nanti ketika Rere buka Instagram, buka Instagram, di situ kan biasanya muncul iklan, betul? Buka Facebook, kan muncul iklan. Buka TikTok, kan muncul iklan. Di situ ada iklan tentang sepatu. Kenapa? Karena dianggap kamu sedang membutuhkan sepatu. Itu hasil pemrograman dari suara yang ditangkap oleh smartphone kamu. Itulah salah satu kecanggihan dari AI. AI di rumah. Nah, ini penggunaan AI di rumah. Lampu otomatis. Lampu dapat menyala otomatis saat kamu masuk ruangan. Pernah melihat atau enggak? Pernah. Lampunya harus nganggo tombol. Tapi ketika ada orang, ada yang deteksi itu makhluk biologis,
bisa tikus mungkin. Dia lampunya akan menyala sendiri. Yang terbaru, kalau kamu belum pernah lihat, sekarang kan berita lagi viral-viralnya berita tentang kasus yang diplomat Kementerian Luar Negeri. Dengar nggak? Nah, di rekaman CCTV kasus itu si korban membuang sampah. Korbannya membuang sampah di luar kamar kos. Nah, di situ lampunya juga menggunakan lampu dengan memanfaatkan lampu otomatis. Berarti ketika dia membuang sampah, lampunya pada mati, dia jalan, lampunya mati nyala sendiri di rekaman itu CCTV itu. Ya, nah, ketika dia sudah membuang, lampu yang di luar itu lampu otomatisnya akan mati sendiri karena sepersekian detik atau menit akan mati sendiri jika tidak ada orang di daerah sinaran lampu itu. Nah, itu penggunaan AI di rumah. Yang kedua, robot pembersih. Robot penyedot debu yang membersihkan lantai sendiri. Pernah lihat? Nah, biasanya bentuknya lingkaran, ya. Tinggal disetel on off set, maka dia akan mencari titik mana yang ada debunya. Tidak diperintah, kamu ke kanan, kamu ke kiri, enggak. Tapi dia secara otomatis mencari sumber debu. Ya, itu bagi masalah sampah. Belum lagi yang sampah AI dapat mengidentifikasi mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Kamu tinggal buang, nanti AI alat sampah, teknologi, mesin teknologi tempat sampah itu akan memilih sendiri mana yang organik dan anorganik. Pengatur suhu AC sekarang sudah memanfaatkan AI, jadi nggak usah orangnya gini, sumuk dikecilkan suhunya, dingin dibesarkan suhunya, udah nggak seperti itu, tapi sudah otomatis begitu. Itu ya. Nah, ini AI di sekolah, aplikasi belajar yang bisa menyesuaikan materi dan sesuai kemampuanmu. Berarti ketika kemampuannya itu dianalisis kurang, maka materinya disesuaikan dengan tingkat kecerdasan atau kemampuan yang sudah dimiliki oleh datanya yang sudah dimiliki AI. Guru bisa menggunakan AI untuk membuat pelajaran menarik. Dulu waktu kelas 4 kamu ya, kelasnya kamu apa kelas 5 yang gambar bisa menari, masih ingat? Kelas 4 ya. Dulu Pak Guru itu masih ada kayaknya ya enggak? Coba Pak Guru masih menyimpan apa enggak rekaman dulu itu. Kamu menggambar di sebuah kertas, kemudian gambar itu difoto, dimasukkan ke aplikasi yang basicnya AI, kemudian gambar itu akhirnya bisa joget. Iya betul. Nah, itu juga pemanfaatan dari teknologi AI. Pembelajaran ada enggak? Ya, pokoknya itu ya. Kurang tahu ini udah Pak Guru simpan atau belum. Nah, itu pembelajaran menarik apa enggak? Pembelajaran seperti itu menarik apa enggak? Menarik dan lain sebagainya. AI membantu mengoreksi tugas dengan cepat. Nah, dapat juga mengoreksi dengan cepat. Contoh yang tadi Pak Guru sampaikan itu, ini laptopnya lagi dipakai kelas 5 sayangnya untuk simulasi ANBK, untuk praktik aplikasi ANBK. Kalau enggak, itu kita bisa praktek langsung
aplikasi-aplikasi apa saja yang memanfaatkan teknologi AI padahal. Tapi nggak masalah ya. Kita lanjutkan dulu materinya. AI di transportasi. Mana ini? Nah, mobil otonom, ya, AI di transportasi itu ada penggunaan mobil otonom, mobil pintar yang bisa mengemudi sendiri. Pernah lihat? Nah, di Cina sudah dikembangkan mobil, banyak negara di salah satunya Cina sudah mengembangkan mobil yang bisa berjalan sendiri. Teman-teman, nah, ketika modenya dipencet mode pilot, maka mobil itu akan dapat berjalan dengan sendirinya. Si pengemudi atau supir atau pemilik tinggal duduk, bisa baca-baca, atau kalau ngantuk bahkan bisa tidur sendiri. Keren apa? Yang terbaru di Instagram FYP muncul di Pak Guru, beranda Pak Guru sendiri itu parkir seperti tarian, mobilnya seperti menari angsa judulnya. Parkirnya gini, ketika parkir mobilnya mundur-mundur gitu loh. Kok supirnya hebat sekali. Setelah Pak Guru lihat, ternyata di bawahnya itu ada dua mesin penggerak. Bentuknya seperti papan, dua, ada rodanya. Itu yang menggerakkan robot, itu mesinnya robot. Programnya pakai program AI. Jadi bisa muter-muter kayak gini mobilnya. Ternyata yang muter-muter itu alatnya seperti papan. Cari ruangan yang sempit sekali yang tetap bisa masuk. Dua, aplikasi peta, aplikasi yang memberi rute tercepat dan menghindari macet. Google Maps. 100 meter ke depan belok kanan. Dia bilang belok kanan karena dia cari rute yang paling cepat. Meskipun ada belok kiri. Kenapa belok kiri nggak mau? Kenapa belok kiri nggak direkomendasikan sama Google Maps? Karena di kiri misal sedang terjadi macet, sedang terjadi perbaikan jalan. Hebat apa enggak? AI membantu di bidang transportasi. AI di hiburan, di game yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai permainan. Banyak sekali ya, Mobile Legends itu memanfaatkan AI. Rekomendasi film musik berdasarkan apa yang kamu suka. HP kamu sudah menyimpan data kamu. Misal kamu login HP kan loginnya pakai email dulu waktu baru beli HP, betul? Nah, email itu udah ada datanya. Katakanlah pakai email kamu sendiri. Waktu kamu daftar email juga sudah masukin data. Kamu usia berapa? Kamu gendernya laki-laki apa perempuan? Female atau male? Itu sudah di-profiling sama si AI. Sudah punya data seperti itu. Maka ketika mencari film, si AI sudah mengajukan rekomendasi. Ini loh film yang cocok untuk kamu usia 12 tahun dan seterusnya. Kelebihan AI dalam kehidupan sehari-hari, efisiensi. Ya misalkan Pak Guru, efisiensi tugas. Mana ini nggak pernah nyambung. Membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan lebih mudah.
Tentu saja AI membantu pekerjaan lebih cepat. Kenyamanan, membuat hidup lebih nyaman dan menyenangkan. Kamu cuma tinggal santai-santai doang. Yang penting dekat dengan HP, semua ada. Sudah ada yang membantu membersihkan rumah. Sudah ada yang membantu menyiapkan jadwal-jadwal pelajaran misalkan. Sudah ada yang menyampaikan atau membantu merekomendasikan jadwal hari ini atau hal-hal yang harus kamu kerjakan melalui Google Assistant. Next, hal-hal yang perlu diingat tentang AI. Ini yang paling penting nih. Yang paling penting, AI hanya alat, alat. Manusia tetap yang mengendalikan. Jadi kalau usah khawatir, AI akan menguasai dunia. Enggak, AI hanya alat, pengendalinya tetap manusia. Berikutnya, kamu harus bijak dalam menggunakan AI. Ya, harus bijak dalam menggunakan AI. AI bisa disalahgunakan. Pernah melihat tayangan video Prabowo bilang, SBY bilang, Jokowi bilang, Soekarno itu ngomong di video, Habibie itu ngomong di video, Soeharto ngomong di video. Pernah melihat video itu? Nah, itu adalah AI, hasil rekayasa dari AI, kecerdasan buatan. Nah, artinya apa? Kamu jangan serta-merta percaya ketika ada video yang beredar. Ada video ikan kepalanya macan berenang di sungai. Judulnya Masya Allah, Astagfirullahaladzim, akhir zaman. Ada lagi video foto keluarga, kemudian mereka berantem kungfu. Pernah lihat? Itu juga hasil rekayasa dari AI. Maka kamu harus bijak dalam memanfaatkan AI. Terakhir, 3 hal-hal yang perlu diingat. Jangan lupa tetap belajar dan berkreasi. Jangan lupa belajar, karena salah satu sisi negatifnya katanya AI itu membuat orang malas. Kenapa? Apa saja sudah bisa dicari di AI. Apa saja bisa diperintah melalui AI. Maka dampak negatifnya itu membuat orang menjadi malas. Jadi kamu harus tetap berkreasi. Pak Guru membuat sebuah lagu dari AI. Lagunya adalah Mars dari SDN Nodoria. Coba dengarkan ini. Pak Guru gawe lagu, orang nganggo alat, cuma pakai laptop, koneksi internet. Hebat apa enggak? Dengarkan lagunya. Sini. Nah, itu contoh. Nah, Pak Guru bukan bikin sendiri, Pak Guru cuma bikin perintah. Pak Guru cuma bikin perintah untuk aplikasi musik yang basicnya AI. Dibuatkan ini. Yang ngomong siapa? Bukan orang. Yang nyanyi ini bukan orang. Yang main musik bukan orang. Tapi siapa? AI, Artificial Intelligence. Hebat gak AI? Hebat, sampai membuat lagu. Lagu tadi gak ada dicari di dunia, gak ada.
karena dia cuma buat bikin Pak Guru sesuai perintah dari Pak Guru. Seperti itu ya. Artinya bikin musik bisa, maka jangan sampai kamu nggak berkreasi, tetap berkreasi. Kesimpulan, AI membantu kita setiap hari. AI ada di sekitar kita dan membuat hidup lebih mudah. Ayo kita belajar dan memanfaatkan AI dengan bijak. Jangan sampai memanfaatkan dengan tidak bisa. Gitu ya. Nah, sekarang Pak Guru nanti akan menyampaikan beberapa masalah. Tadi kan kamu motivasi sudah ya. Kamu harus semangat belajarnya karena ini akan membantu kamu di masa depan. Yang berikutnya itu Pak Guru akan menyampaikan beberapa masalah yang terkait dengan lingkungan sekitar. Bayangkan jika di sekolah kita sering terjadi masalah, misalnya banyak sampah, atau kamu kesulitan belajar dalam mengucapkan kosakata bahasa Inggris, kemudian masalah keamanan lingkungan, kemudian lupa jadwal pelajaran, itu juga sering. Menurut kamu, agar masalah bisa diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan bantuan teknologi, itu bisa apa enggak? Bisa, betul. Nah, sekarang sebelum kamu mendiskusikan masalah, itu kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Coba ice breakingnya pemrograman, khusus untuk program seperti yang pernah Pak Guru ajarkan kemarin. Dimulai dari kemarin itu ya, Alvin, Pak Guru gerakannya gini, Min. Lihat, Pak Guru bergerak kayak gini. Nah, sekarang kamu lanjutkan. Ayo, Min. Nah. Fit. Keren. Nah, lanjutkan juga. Gerakannya kamu. Nah, kayak Ultraman. Terus yang terakhir Pak Guru dulu kayak gini. Terus kamu, gerakan kamu. Wah, ya. Itu contoh-contoh dari gerakan pemrograman. Ayo sekarang Pak Guru bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kamu berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Siap anak-anak? Ya, mulai berkelompok. Silakan. Ada dua belakang. Apa? Nah, ini Pak Guru. Pak Guru tampilkan 4 masalah yang harus kamu diskusikan dengan teman dalam kelompok. Coba masalah ini didiskusikan untuk dicarikan solusinya. Waktunya 20 menit. Itu bertiga. Terus sama anggotanya. Ini, kamu ada belakang.
Oh, kebanyakan ini tadi dua. Ini satu. Oh, kurang ya. Kurang berapa? Kurang dua. Udah. Iya di situ ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Ini. Ayo. Ini lihat masalahnya. Kamu diskusikan masalahnya. Tulis nama anggota kelompok dulu. Masalah pertama, masalah 1. Orang sering lupa jadwal meeting, jadwal kumpulan, tugas sekolah, kamu murid, atau kegiatan di rumah. Kamu kegiatannya kan ada ngaji, sholat, membantu orang tua, belajar, kan banyak. 2. Kesulitan mengatur keuangan pribadi, berarti duitnya boros. 3. Tidak punya waktu masak atau bingung menu. Misalnya perempuan, harus masak apa ya? Nah, gitu, bingung. Anak tempe, kurang tempe tok bosan. Dimasak apa ya? Itu termasuk masalah. 4. Sulit memahami teks atau berbicara dalam bahasa asing. Wah, berarti kamu nggak tahu bahasa Inggris, kamu nggak tahu bahasa Mandarin, itu juga masalah. Silakan mulai. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kelompok mana yang kesulitan memahami? Ya. Mana? Terserah, pilih nomor 1, kedua, ketiga masalahnya di sini. Ini kan masalah yang kami pilih. Apa ya? Kata berarti tulis. Terserah itu bisa kita tulis di situ. Ada lagi? Ya, solusinya ya terus disampaikan gimana maksudnya. Ayo pertama itu nanti ayo mulai pilih itu masalahnya itu sudah ditulis satu doang di antara 4 itu ini. Terserah 1, 2, 3, 4 itu masalah semua. Tulis semua. Apa tadi yang roblok? Apa yang roblok? Oh masalahnya, oh iya maaf ini. Ya. Apa? Solusi kamu dalam memecahkan masalah itu, menurut kamu solusinya gimana? Yang memanfaatkan teknologi. Sudah anak-anak? Selesai diskusi anak-anak? Nah, sekarang presentasi kelompok. Siapa kelompok yang sudah siap? Ya, bapak, ini maju.
Silakan maju ke depan presentasi. Kelompok yang lain mendengarkan, nanti menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibaca aja. Ya, berdasarkan hasil diskusi kita sudah mendapatkan beberapa hal mengenai ide-ide yang kamu kembangkan mengenai permasalahan maupun solusi yang berkaitan dengan pemanfaatan AI. Baik, anak-anak. Tadi kita belajar apa aja anak-anak? Dari mulai pertama yaitu AI. Apa? Belajar tentang apanya AI? Cici, aplikasi Cici tadi ya. Apa lagi? Gemini, apa lagi? Google Assistant ya. Itu adalah jenis-jenis aplikasi yang digunakan dalam yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan atau penggunaan AI. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kerja kelompok yang sudah dilakukan dengan baik, atas partisipasi keterlibatan aktif dari semua siswa, kreativitas yang kamu bisa kembangkan ya. Demikian yang dapat aku sampaikan. Silakan untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai.
wabarakatuh.